Hai guys, di video kali ini aku akan bahas sesuatu yang sering bikin kita semua mikir, gimana caranya kita bisa jadi lebih produktif di dunia digital. Dan yakin banyak dari kalian yang punya impian besar, tapi seringkali bingung gimana cara merealisasikannya. Nah, di video ini aku mau cerita dan sharing sedikit tentang perjalananku dan bagaimana aku memecahkan masalah ini dengan membangun sesuatu yang disebut digital asset. Dulu, aku suka banget bingung. Ya bingung karena melihat teman-teman yang punya pengaruh besar di dunia maya. Sementara aku masih terjebak dalam kebuntuan. Aku ngerasa punya ide tapi nggak tahu gimana cara menyampaikannya dengan efektif. Ada saatnya aku mikir beneran nggak sih ini worth it untuk diterusin. Dan kita semua tahu bahwa dunia digital semakin berkembang pesat. Tapi seringkali kita belum menyadari potensi besar yang bisa kita manfaatkan di dalamnya. Dan masalahnya banyak dari kita yang belum tahu poros aset digital itu dimulai dari mana. Sebenarnya aset digital itu nggak hanya dalam bentuk investasi saja, atau blockchain, cryptocurrency, aset Bitcoin, Ethereum, ataupun kripto-kripto yang lain. Tapi kalau kita ngomong soal aset digital itu sifatnya luas. Dulu aku sendiri pernah mempelajari cryptocurrency, yaitu di Bitcoin. Namun pastinya aset digital berbentuk kripto itu kita butuh modal dan harus siap dengan resikonya. Karena harga setiap harinya berkemungkinan naik juga berkemungkinan turun. Dan akhirnya aku mencoba mempelajari cara baru untuk membangun digital asset yang jauh lebih produktif. Digital asset itu adalah sesuatu yang gak cuma bikin kita produktif saja, tapi juga bisa menjadi pondasi kesuksesan kita di dunia digital. Dan cerita pertamaku adalah membuat konten. Aku mulai menciptakan konten itu pada tahun 2020 dan melalui konten ini aku bisa memberikan manfaat bagi orang, entah untuk sebuah pelajaran atau untuk sekedar hiburan. Konten ini bisa kita sebut sebagai digital asset yang dapat memberikan manfaat bagi kita atau bagi orang yang menonton video kita. Dan pilihanku jatuh kepada platform YouTube untuk berkarya. YouTube itu saat ini memiliki pengguna terbesar di dunia dan menjadi search engine terpopuler kedua setelah Google. Artinya saat orang bertanya kepada Google dan tidak menemukan solusi daripada masalahnya, maka opsi yang dipilih adalah YouTube. Dan kenapa aku menyebut YouTube itu sebagai digital asset? Karena satu video di YouTube yang kalian produksi di channel YouTube kalian dan channel kalian sudah termonetisasi, kemudian trafficnya juga baik, maka selama YouTube itu masih ada, satu video tersebut akan menjadi sebuah aset yang terus menghasilkan. Karena satu video kalian itu bersifat lifetime. Dan aku ibaratkan satu video di YouTube itu ibarat satu pohon yang bisa terus berbuah dan berpeluang menghasilkan terus-menerus walaupun saat kalian tidur. Namun perlu kalian ingat bahwa membangun digital asset itu dibutuhkan ketelatenan atau konsisten. Dan kalian harus membuat target, misal dalam satu bulan kalian harus dapat menghasilkan 5-10 video dengan topik yang bisa kalian bahas di channel YouTube kalian. Tapi memang fase untuk mencapai proses monetisasi di YouTube itu butuh waktu dan perjuangan. Tapi intinya lakukan dengan maksimal dan jangan menghalalkan segala cara. Maksudnya adalah jangan membeli subscribe, membeli jam tayang, justru itu akan merugikan. Akan lebih baik kalian membangun dengan cara organik, karena akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan selanjutnya adalah membangun digital asset melalui website. Aku sendiri menemukan dunia blogging sebagai ide untuk membangun digital asset. Awalnya aku nggak tahu gimana cara memulainya, dan dunia blogging ini baru aku tekuni ya kurang lebih sekitar 3 bulanan. Dan jujur ini masih baru banget, karena blogging itu adalah salah satu potensi digital asset yang besar jika kita tekuni. Dan ini ada satu screenshot yang aku dapat dari grup blogging. Ini adalah earning daripada penghasilan website berbasis blog. Dengan penghasilan yang luar biasa jika terus kita lakukan dengan konsisten. Tentu syarat membangun sebuah bisnis digital itu adalah dengan kunci konsisten. Tapi ternyata blog itu bukan cuma tentang menulis, tapi juga tentang menemukan identitas kita di dunia maya. Dengan blogging ataupun web, kita dapat membranding kita, dan melalui blog ataupun website kita dapat mendelivery sebuah identitas diri kita. Kemudian saat ini dengan adanya artificial intelligence membuat artikel itu jauh lebih mudah dan menyenangkan. Terkadang dalam satu hari aku dapat menghasilkan 4-5 artikel.
Blogging itu dapat kita mulai dengan platform WordPress ataupun Blogger. Itu menurutku sama saja. Yang terpenting adalah bagaimana cara kalian mengelola artikelnya. Karena sebuah artikel itu sama halnya seperti video di YouTube, karena artikel itu memiliki masa yang panjang atau lifetime. Dan tentunya dapat terus menjadi penghasilan bagi pemiliknya, karena dunia internet akan selalu berkembang dan terus digunakan oleh orang dalam mengakses informasi di dalamnya. Dan yang terakhir adalah membuat produk digital. Produk digital itu juga sebuah aset yang lifetime, tapi di sini aku akan bahas produk digital yang jauh lebih spesifik, yaitu berbentuk foto maupun video. Sebelumnya aku telah menyebutkan di video cara menghasilkan uang dari internet. Kalian dapat tonton videonya di sini. Jadi foto dan video itu bisa menjadi aset yang terus menghasilkan jika kita tahu cara dan triknya. Lalu bagaimana trik dan tipsnya? Dan ini adalah yang sejauh ini telah aku lakukan, yaitu dengan menjualnya melalui platform produk digital. Jika aku menggunakan Shutterstock Contributor untuk menjual foto yang aku ambil dengan kamera handphone. Untuk jenis fotonya bebas, yang terpenting adalah kalian mengetahui bagaimana pola dalam melakukan uploadnya. Karena platform yang paling efektif dan mudah untuk menjual aset digital berbentuk foto ataupun video menurutku adalah Shutterstock. Dan aset yang telah kalian upload di platform tersebut bersifat lifetime, ataupun selama aset kalian masih ditayangkan oleh platform Shutterstock, dan selama itu foto kalian dapat menjangkau pembeli. Namun jika kalian memilih platform lain seperti Adobe Stock, Speakbase, Dreamtimes, ataupun platform lain, itu boleh-boleh saja, namun ada kemungkinan saat peninjauan itu jauh lebih sulit. Oke guys, itulah video yang dapat aku share di kesempatan kali ini. Ini adalah sebagian kecil dari platform yang dapat aku share untuk menjadi potensi kita membangun digital asset yang lifetime. Jika video ini nanti banyak ditonton, maka aku akan share platform lain untuk menghasilkan serta membangun digital asset di dunia internet. Sebelum aku mengakhiri video ini, aku cuma mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritaku sampai sejauh ini. Kalian juga punya cerita, pertanyaan, atau pengalaman tentang membangun digital asset? Ayo bagikan di kolom komentar di bawah. Aku mau dengar pendapat dan cerita kalian. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya. Tetap semangat dan see you next video guys.